Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sonjo. Teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman berkendara dari jalur Sendang Coyo, wisata Sendang Coyo ke Bleduku, Bleduk-Bleduk gitu ya teman-teman. Kok bisa bleduk? Karena memang tanah yang bleduk-bleduk keluar lumpur maksudnya ya teman-teman. Tapi sebelumnya subscribe dulu teman-teman, segera subscribe untuk bantu saya channel ini berkembang supaya butuh dukungan teman-teman semua. Kali ini saya tepat berada di Alas Sendang Coyo ya. Ini alas jati, hutan, alas itu hutan ya, hutan jati, kanan kiri masih sejuk. Tadi ada wisata Sendang Coyo, yang ke kiri tadi banyak orang antri. Kemudian maju dikit tadi ada Google Park, ya, teman-teman yang mau ke Google Park, sebuah cafe, resto di atas Bukit Jati ya, teman-teman. Ini ada toren, toren kanan ini tanamannya perhutani berupa minyak kayu putih. Dulu ini ada mahoni-mahoni ya, tapi sekarang minyak kayu putih. Mungkin sekarang lagi produksi minyak kayu putih perhutaninya. Pas waktu corona kan laku banget ya teman-teman. Nah teman-teman di sini ini ada tanjakan, hati-hati teman-teman tuh ada tikungan tajam di sini. Bukan tajam tapi banyak yang kebablasan di daerah ini ya. Nah ini keturunan kita turun, jadi kita akan tunjukin rute teman-teman nih. Kalau dari Sendang Coyo, wisata Sendang Coyo itu sebuah wisata Sendang, air, kolam. Nah nanti kalau teman-teman main ke sini terus pengen tahu Bledukuwu, dan nanti dari Bledukuwu saya pengen ngasih lihat teman-teman ke Waduk Ngelangon. Nah itu tonton terus. Tapi jangan lupa subscribe ya. Ini saya berada di Dusun Mambung ya. Dusun Mambung ini kiri ini rumahnya Pak Lurah Jatiharjo Agus ya namanya. Nah kita turunan, ini turunan Mambung, hati-hati cornya dua tapak khas Gerobogan ya. Selalu saya bilang ini khasnya Gerobogan. Karena di tempat lain tuh jarang sekali. Kanan ini ada klinik kesehatan, meskipun di daerah pinggiran tapi sudah ada klinik ya kesehatan punyanya Pak Pur terkenalnya. Di jalan jelek nih teman-teman, cuma berapa meter aja kenapa nggak dicor, paling habis semen berapa nggak tahu itu kepala desanya. Nah lanjut kita teman-teman, kita lanjut ini kiri ini ruko-ruko, toko-toko. Sebenarnya tanah kiri ini sepanjang ini tanahnya PJKA, PJKA, terus kemudian dibuat warga berjualan. Nah ini air toren itu ada di Sendang Coyo teman-teman. Jadi di Gerobokan ini, Purwodadi, di dua kecamatan khususnya ya, di Keraden, nggak sampai Keradenan, mana Pulau Kulon dan eh, Kuwu mungkin ya. Nah, kecamatan Kuwu, Kuwu itu kotanya mana ya? Nah itu ambil airnya dari Sendang Coyo, jadi diangkutin truk karena memang pumpnya tidak sampai jauh ya teman-teman. Jadi satu toren itu kalau beli di sana itu 20-an ribu, nanti jualnya biasanya sisa sampai 180, 170 gitu untuk armada truknya ini. Lumayan teman-teman kalau kemarau ini membawa berkah buat para sopir truk ya yang punya toren. Jalan di sini jelek teman-teman, jelek ini dikit, pinggir kanan kiri ini jelek. Nah teman-teman hati-hati di sini, ini dulu bagus sekarang udah remuk ya. Tapi untuk selebihnya dari Mambung ke Coyo lumayan bagus, tadi udah kelihatan. Jati sampai Panunggalan bagus dan seterusnya udah bagus. Tinggal sedikit ini beberapa meter saja yang jelek. Jadi teman-teman jangan kaget kalau menemukan masih ada jalan jelek sedikit. Tapi nggak semuanya. Ini kanan ini Balai Desa Jatiharjo. Di sampingnya tuh ada lapangan bagus ya teman-teman. Lapangan yang tertata bagus. Nah itu. Tapi kalau di Mlowo juga ada lapangan bagus sebenarnya, cuma nggak terawat. Nah ini dirawat bagus. Jadi
daerah Pulau Kulon ini tidak banyak lapangan bola. Nah, ini stasiun Jatiharjo. Jadi di sini stasiun Jatiharjo. Kalau dulu ramai banget ya dekat pasar dan semua kereta berhenti di sini. Tapi sekarang hanya kereta-kereta kecil yang berhenti di sini kalau nggak salah. Atau kereta besarnya kemana? Ke daerah lain ya, seperti Jambon, terus Keradenan yang ekspres-ekspres itu ya teman-teman. Nah, bahkan tidak berhenti di sini sepertinya sekarang. Nah, teman-teman kita lanjut ini masuk ke Dusun Nanggungan namanya. Dusun Nanggungan, jalannya bagus, kampungnya seperti ini. Eh, ini cukup panas, ini jam 11-an ya, teman-teman. Kita lanjut ke arah Panunggalan. Jadi teman-teman kalau mau dari Purwodadi ke Sendang Coyo, kalau ini kan sebaliknya, kalau mau rute pulang, kalau teman-teman dari Purwodadi ke Danyang dulu atau lewat jalan alternatif Bolo Tunggak lah, Jambon bisa, tapi dari Danyang masih ke arah Solo sekitar 1-2 kiloan ya, 2 kiloan. Nah teman-teman kemudian ke arah timur, arah Sendang Coyo, tembusnya kalau dari Jambon sampai ke Mambung tadi, jadi deket banget. Tapi kalau teman-teman mau jalur Panunggalannya, Danyang perempatan ke timur arah Gatak, Gatak, Pulau Kulon sampai ke Panunggalan terus ke kanan. Nah ini rutenya. Nah ini sampai ke Dusun Soko ya, Dusun Soko ya teman-teman yang dari Soko, nah, dari Soko Jatiharjo Panunggalan silahkan komen, like, subscribe, jangan lupa ya dukung channel saya. Kita lanjut gaspol. Nah, cukup terik suasana siang ini karena memang jam 11 ya. Ini Dusun Soko, Dusun Soko itu lumayan padat ya. Nah ini kecamatannya itu Pulau Kulon Kabupaten Gerobogan ya teman-teman. Ini teman-teman bisa terus menyusuri jalan ini sampai dengan Panunggalan. Nah teman-teman nanti kenapa kita ke Bledug, ada sejarah apa di Bleduku ya, asal usul Bleduku kita cerita-cerita ya. Nah, jadi Bleduku itu peristiwa terletak desanya dulu ya, desanya itu Desa Kuwu, kecamatannya itu masuknya Keradenan ya, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Nah ini kurang lebih jaraknya 28 km kalau dari kota Purwodadi ke arah timur ya, timur Blora, ke arah Blora. Bledugu ini merupakan salah satu objek wisata andalan daerah daerah sini ya. Tapi sayang panas di sana tuh panas. Mending ke Sendang Coyo kalau mau ngadem makan. Tapi nggak banyak kuliner di Sendang Coyo. Hanya kuliner kuliner kecil. Tapi kalau untuk ngadem oke lah ya. Di daerah Purwodadi itu banyak wisatanya, ada api abadi Merapen dan juga yang paling gede juga Waduk Kedungombo ya. Ini kenapa dinamain Bledug karena ada letupan-letupan lumpur. Ini ke kiri itu Purwodadi kota, ke kanan tuh ke arah Kuwu dan Bleduku. Kemudian letupan lumpur itu aneh ya, mengandung garam, jauh dari laut tapi mengandung garam. Nah itu yang aneh, dan garamnya itu ada petani garam di sana. Mungkin di daerah teman-teman ada yang seperti ini fenomenanya, silahkan komen. Bledukunya apakah ada yang mirip-mirip, jadi jauh dari laut, ada letupan lumpur dan airnya mengandung garam. Nah begitu ya teman-teman, dan letupan-letupan Bleduku itu biasanya terjadi terus-menerus 2 sampai 3 menit ya. Jadi sebenarnya kawah lumpur ini aktivitas pelepasan gas dari dalam teras bumi. Gas ini biasanya adalah metana. Metana itu bisa murup ya teman-teman. Itu. Jadi letupan-letupan itu kaya dengan mineral juga. Itu
Jadi lumayan ya. Jadi kalau di sini tuh ada lumpur yang buat garam, namanya tuh pembuatan garam bleng. Tapi secara tradisional saja pakai bambu, bambu yang dibelah nanti dibikin, dikasih airnya, air dijemur, jemur jadi garam gitu aja ya. Begitu. Menurut cerita turun-temurun beredar di kalangan masyarakat setempat, Bleduku itu terjadi karena adanya lubang yang menghubungkan tempat itu dengan Laut Selatan atau Samudra Hindia ya, Jogja mungkin ya. Konon lubang itu adalah jalan pulang Joko Linglung. Nah, ini mitos nih, mulai seru nih kalau mitos nih. Dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medan, Medang Kamulyan. Kui ceritane kaya ngono ya. Setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang telah berubah menjadi buaya putih di Laut Selatan, Joko Linglong konon bisa membuat lubang tersebut karena dia bisa menjelma menjadi ular naga yang merupakan syarat agar dia diakui sebagai anak Raden Aji Saka. Nah, itu hanya cerita ya teman-teman. Boleh percaya, boleh tidak. Nah, terserah teman-teman. Nah, jadi ada juga beleduk-beleduk ini di daerah lainnya ini. Saya lupa, di daerah sini juga ada dua itu. Ini mirip-mirip lumpur porong Sidoarjo ya, kalau Bleduku ini. Ini karena kita masuk ke dusun Soko, Tuko. Kalau orang menyebutnya sini Tokyo, ya Tokyo, Tuko ya. Di sini ada penjual sate terkenal legendaris dari zaman dulu, zaman bapak saya. Jadi dulu itu mungkin bisa puluhan tahun ya, ratusan tahun, bukan ratusan, 100 tahunan lah. Namanya sate kambing Sarinem. Nah, itu terkenal banget di Gerobokan ini. Kanan jalan daerah sini. Nah, ini nih daerah itu, rumah itu kayaknya. Nah, itu Sarinem. Sekarang udah pesat sekali. Ya masih terdengar suara apa namanya, nama Sarinem. Tapi rasanya saya kurang tahu, belum mampir lagi ya teman-teman. Kita lurus terus, ini masih Tuko, kita ke nanti ke daerah Banjar, dusun Banjar. Nah, kita lanjut terus teman-teman. Jadi sebenarnya di Gerobokan ini banyak banyak wisata ya, banyak sebenarnya calon-calon wisata, tapi tidak tidak ada perkembangan yang signifikan, mungkin karena pemerintah daerahnya tidak tidak turun tangan gitu, tidak turun tangan langsung, tidak ngelontorin dana atau pengelolaannya, pembimbingnya kurang tahu lah. Coyo itu potensinya luar biasa teman-teman, air dan jadi di tempat lain tuh nggak ada. Di daerah sini hanya Sendang Keongan setahu saya yang sumber mata air yang banyak. Nah, tapi tidak ada pembangunan signifikan. Makanya meskipun ada sentuhan dari pemerintah sederhana, itu sangat berarti sekali ya. Bikin Gerobokan ini juga punya penghasilan begitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman dari dinas wisata atau Pemda atau mana, silahkan teman apa, mungkin kalau mendengar ini saran saya, wisatanya diperbaiki. Beleduku ini juga panas ya teman-teman. Orang kalau mau masuk tuh malas. Nah teman-teman, tapi sebenarnya ini menarik, sudah terkenal ya. Beleduk ini sudah terkenal, tinggal nanemin pohon-pohon. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu, zaman dulu sampai sekarang tuh nggak ada yang inisiatif nanemin pohon. Bahkan nanemin pohon tuh sebenarnya ada beberapa pohon, tapi sukarelawan kayaknya nggak salah di sana itu. Kurang tahu, mungkin pemerintahnya kurang peduli juga. Tapi ya ada lagi yang bagus lagi tuh, Sendang Keongan ya. Sendang Keongan tuh ada investor besar, jadi tersentuh, bagus sekali ya, tersentuh apa ya, pembangunannya bagus banget, mewah. Tiketnya kalau nggak salah katanya tuh 25.000 ya. Coba dibikin yang bagus begitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman kalau ke Coyo itu murah. Sendang Coyo itu cuma 5.000, parkir 2.000 itu udah lumayan ya teman-teman.
Ini teman-teman lihat seperti ini, bagus banget. Eh, Jalanan sini bagus, maksudnya panas banget. Ini arah timur ke arah Blora, teman-teman. Kalau dari Purwodadi bisa ke Purwodadi Kota, bisa masuk ke Danyang sampai ke Kuwu. Kalau ke arah Blora bisa itu teman-teman ya. Ini jalurnya di sini. Jadi teman-teman jangan khawatir, di sini teman-teman bisa lewat alternatif selain dari Sulur. Kok Sulur? Tawangharjo, Tawangharjo, Ngantru. Teman-teman bisa lewat sini saja. Nah, kita hampir sampai di Banjar kayaknya ya ini. Pertigaan Banjar, Banjarsari. Kalau teman-teman juga mau ke Seragen, di sini jalurnya nanti tak tunjukin yang ke arah ke kanan. Ya, teman-teman yang rumahnya sini silahkan komen-komen di bawah, subscribe. Nah, pencet tombol merahnya. Oh ya, ini sudah masuk kawasan wisata Bleduku teman-teman. Lihat nggak ada pohon, sampahnya banyak kiri itu plastik-plastik berterbangan. Nah, tapi tetap dikunjungin orang. Nah, ini harusnya ditanemin ya, tanemin pohon-pohon. Nah, di depan itu banyak konvoi motor King nih. Kebetulan hari ini ada pertemuan King di Waduk Simo. Nah, ini kita ke sana, kita ke arah barat. Kalau mau ke Wirosari, nah ini dilihat bisa gersang sekali ya teman-teman. Jadi harusnya ini tanamin, atau mungkin tanaman di sini tidak bisa hidup. Silahkan teman-teman komen yang tahu penyebabnya kenapa di daerah sini tidak ditanamin pohon-pohonan. Tapi ada beberapa pohon yang hidup di sini, harusnya lebih banyak lagi ya teman-teman. Nih ada pohon-pohon rindang hidup, harusnya di sana tadi juga bisa. Nah, ini pintu masuknya, kita lihat teman-teman seperti apa. Ini sepi ya, cukup sepi dilihat dari luar ini. Kita lihat tuh ada mobil masuk, disinilah pintu masuknya. Itu ada tulisan gede besar Bleduku. Nah, Bleduku Grobogan, Jawa Tengah. Nah, teman-teman lihat itu berantakan sekali, ada kayak prank-prank gitu, apa bambu-bambu belum dibersihin, belum beresin, dan papan namanya juga kotor, dicoret-coret. Harusnya kan ada pengecatan juga ya teman-teman. Nggak tahu ini pengelolanya siapa, dinas pariwisata atau BUMDes atau pihak ketiga, kurang tahu. Mungkin itu saja teman-teman, inilah Bleduku yang harusnya diurus potensinya. Silahkan komen, subscribe pendapatnya, kenapa wisata tidak berkembang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Kita pulang saja karena saya tidak berminat masuk, karena pernah masuk di sana panas sekali.